Juga kaget dijadikan sebagai tersangka karena saya dipanggil itu hanya satu kali, itu sebagai saksi. Itu bulan kemarin, sedangkan kejadian kan November. Perkenalkan, saya Herwin Mutakin. Saya dari PT Tema Teknologi Madani Utama. Jadi kami mendapatkan pekerjaan, nama proyeknya adalah PAM IT Mabes Polri. Pekerjaannya itu pemasangan internet untuk seluruh Polda dan Polres se-Indonesia. Jadi proyeknya dari Mabes Polri, jadi dari KIT-nya Mabes Polri. Nah, Mabes Polri itu memberikan kepada XL memberikan kepada PT CGS. Nah, kami adalah subkonnya PT CGS. Hanya karena kami keahliannya itu hanya baru bisa menyambungkan kabel fiber optik ke BTS, maka kami meminta kawan kami, satu asosiasi dari PT Alloy, itu untuk mengerjakan penanaman tiang dan penarikan kabelnya. Jadi pekerjaannya ada 3, Mas. Menyambung kabel kepada BTS dan server Polres. Lalu yang keduanya penanaman tiang dan penarikan kabel fiber optik dari BTS sampai ke Polres. Nah, kami memberikan pekerjaan yang memang kami tidak punya pekerjanya, tidak punya keahlian, tidak punya tim, dan kapasitasnya kami tidak punya. Nah, itu kami berikan kepada PT Alloy, Alpha Omega Interkoneksi singkatannya. Nah, singkat cerita, kami dapat 9 site Polres dan 1 Polda di Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah Polres Sukamara. Itu berada di Kalimantan Tengah, perbatasan dengan Kalimantan Barat. Nah, pada saat itu kami hanya mengirimkan pekerja untuk menyambungkan kabel kepada BTS di BTS milik XL yang di satu kawasan dengan Kabupaten Sukamara. Nah, pekerja PT Alloy itu pada hari H, pada saat pemasangan tiang terakhir tepat di depan Masjid Polres Sukamaranya, tidak sengaja tersengat listrik. Setelah dari Polres, berapa Polres sudah dikasihkan ke proyek ini, Pak? Total 9 site, 8 Polres, 1 Polda. 8 Polres di Kalimantan Tengah sama 1 Polda. Polres Pulang Pisau, Polres Katingan, Polres Lamandau, Polres Seruyan, Sukamara, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur. Itu kejadiannya di mana kejadiannya? Yang kejadian itu di Polres Sukamara. Polres Sukamara. Dengan nilai proyek berapa, Pak? Tidak besar. Tidak besar, hanya sekitar 200-an. 200 jutaan. 200 juta. Di situ aja ya. Iya. Mas, kejadiannya seperti apa saat pekerja itu? Kenapa sih pekerja itu kejadiannya? Baik, secara detail kan saya tidak tahu juga karena tidak di lokasi dan bukan pekerja kami. Tapi berdasarkan cerita ketika di rumah sakit, itu pekerja vendor ketika akan menanam tiang terakhir tepat di depan Masjid Polres, itu ketika dia menaikkan tiang kedua kalinya untuk meluruskan, itu tersedot listrik dengan sendirinya. Tersengat. Jadi sebelahnya itu memang tiang listrik. Nah, secara tidak sengaja dia tiang itu gitu. Menurut si pekerjanya si PT Alloy. Nah, ada 4 orang saat itu yang memasang, 2 terpental. Ini tidak terjadi luka bakar apapun, hanya pusing-pusing saja. Dan malam itu pun di rumah sakit bisa langsung pulang dia. Nah, yang 1 orang lagi itu luka bakar, yang 1 orang lagi itu sempat koma. Nah, saat itu saya sedang meeting di salah satu kafe di Polres Sukamara karena saya sedang ingin mengembangkan jaringan internet di daerah itu karena kan daerah terpencil, Mas. Salah satu tugas dari Komdiji ditekankan kepada anggota ISP seluruh Indonesia itu untuk
bisa menyebarkan internet di daerah yang terpencil. Jadi kebetulan saya sedang ada pekerjaan, saya langsung analisa daerah itu, memungkinkan nggak kita menjual internet di situ, gitu. Pak, Nah, kalau boleh, oke, sedikit saya potong. Kalau boleh tahu itu korban yang meninggal, katanya ada yang koma tadi meninggal, itu salah satu anak buah Bapak, bukan? Bukan, tapi dari vendor, dari PT Alloy, PT Alpha Omega Interkoneksi. Jadi yang merekrut itu adalah mereka, yang mengirimkan ke sana adalah mereka, bukan saya. Bapak kok dihubunginya Mas saat itu Mas Erwin dihubungin setelah di sana? Nah, saya tidak tahu. Pertamanya gini Mas, jadi ketika terjadi kecelakaan, si perusahaan itu tidak bisa dihubungi sama sekali. Nah, akhirnya kan ada pekerja saya yang hanya menyambungkan kabel tadi kepada BTS, bukan memasang tiang dan tarik kabel ya. Hanya menyambungkan kabel yang sudah ditarik oleh tim Alpha Omega kepada rak BTS. Nah, itu menelpon saya, Pak, ini pekerja Alloy kena listrik. Saya tanya, sudah ditangani atau belum? Ini sudah dibawa oleh polisi, mau dibawa ke rumah sakit. Oh ya sudah, bawa saja ke rumah sakit, nanti saya nyusul, saya bilang. Nah, saat itu juga saya kontak kantor, tolong hubungin perusahaannya. Nah, ternyata slow respon, tidak merespon juga Mas. Nah, saya segera bergegas ke rumah sakit. Saat itu dokter yang menangani di UGD itu, dia berkata, Pak, maaf, Bapak keluarganya bukan, Bapak perusahaannya bukan. Lalu Bapak siapa? Saya yang memberi pekerjaan kepada perusahaan mereka. Nah, Bapak ini harus penanganan sesegera mungkin dan harus ada persetujuan baik dari keluarga ataupun siapa yang bisa bertanggung jawab secara administrasi. Nah, setelah saya berdiskusi sejenak sudah untuk memastikan apakah perusahaannya sudah bisa dikontak atau belum. Nah, ternyata belum. Akhirnya saya atas dasar kemanusiaan saya bilang kepada dokter, sini saya tanda tanganin atas dasar kemanusiaan. Saya tangani, tolong tangani dengan sebaik mungkin. Begitu. Dan Bapak sendiri sudah melaporkan masalah ini ke Polres tersebut? Oh sudah, karena pada hari besoknya kan malam itu pun kami sempat ditanya, walaupun tidak secara resmi. Jadi berkumpullah di situ para anggota reskrim bertanya tentang kedudukan, sudah saya jelaskan. Saya bukan artinya perusahaan yang menaungi mereka, pekerjaannya mereka, tapi kami memberikan pekerjaan kepada perusahaan PT Alloy dan mereka adalah pekerja PT Alloy. Oke, Mas Erwin, saat itu di mana masalah terjadi saat itu? Saat itu terjadi. Masalahnya di apa? Di mana masalahnya mulai muncul? Oke, masalahnya mulai muncul pada awal mula sebenarnya tidak terjadi masalah Mas, karena ketika kami memberikan keterangan dan kami nothing tulus ya sejujurnya seada-adanya. Nah, kami jelaskan. Saat itu juga hari kedua si perwakilan dari tim vendor ini itu datang dari perusahaan PT Alloy dan dia yang di BAP saat itu. Pada saat hari ketiganya saya dipanggil, saya kebetulan didampingi oleh tim legal saya, Ibu Tiffany namanya. Nah, saat itu hanya diwawancara saja oleh penyidik. Pertanyaannya mendasar seperti mereka pekerja siapa, terus hubungan kerjanya bagaimana, kita memberikan pekerjaan kepada PT siapa pemiliknya. Hanya sebatas itu saja. Selepas ditanya oleh si penyidik, itu kami dipanggil ke ruangan Kapolresnya. Nah, ketika di ruangan Kapolres ditanya ulang, kami jelaskan, tapi ada statement dari Kapolres saat itu yang menyatakan bahwa kalian tahu tidak bahwa ini kalian tersangka saat itu. Mas Erwin penanya nggak? Sebesar apa jadi tersangka gitu? Ya, saat itu akhirnya kami tanya apa dan kami jelaskan kami bukan perusahaan pekerja mereka, Pak. Nah, saat itu dia hanya tidak mengklarifikasi pertanyaan sebelumnya dan hanya mendengarkan cerita dari kami. Lepas itu hanya meminta nomor kontak saya dan nomor kontak legal Ibu Tiffany itu. Dan selanjutnya komunikasi itu berlanjut dengan Ibu Tiffany. Terus sekarang seperti apa kasusnya Mas sekarang? Kasusnya dilaporkan seperti apa? Sebagai tersangka. Saya juga kaget dijadikan sebagai tersangka karena saya dipanggil itu hanya satu kali itu sebagai saksi.
itu bulan kemarin, sedangkan kejadian kan November.